Di awal tahun 1900-an, kota Jakarta masih punya company Belanda. Namanya juga masih belum Jakarta, tapi Batavia. Itu waktu lagi rame-ramenya orang Betawi pada jago berkelahi. Mau orang baik apa bukan, semua kepengen jadi jawara. Jadi jawara bisa dikenal di mana-mana. Ditakutin lawan, disegenin temen, diarpin calon mertua, juga dibanggain anak bini. Nah, kondisi ini bikin anak muda Betawi rame-rame pada belajar main pukul. Tujuan orang-orang yang pada belajar ilmu silat macam-macam. Ada yang buat jaga diri, jaga keluarga, jaga kampung. Ada yang buat so aksi, ada yang buat jadi tukang pukul alias centeng. Malahan ada juga yang jadi jongos penjaga orang-orang Belanda. Padahal tadinya orang-orang yang pada mau belajar ilmu silat kagak lain kagak bukan buat jaga ulama ngelawan company sama centeng-centeng tuan tane. Habisnya company sama tuan tane suka seenaknya. Dari dulu kita kagak boleh salah, urusannya main tangkep aja, main bui, main pukul, sampai babak belur. Sering banget polisi Belanda langsung dor orang di tempat, umpama kate ada yang lawan atau ya bagaimana. Biar kate tuh orang jawara, jago main pukul, tapi kalau udah urusan pistol sama pelor sih banyak yang nyerah deh. Ya masa iya sih golok lawan pelor, urusannya bisa kojor. Bener sih banyak jawara sakti yang bertebaran di Betawi, tapi jawara sakti yang punya ilmu kebal anti pelor kan jarang. Daripada berhadapan sama polisi-polisi Belanda berpistol berpelor, mending orang-orang yang pada jago main pukul belagak diem. Jawaranya pada ngumpet dulu, kecuali berapa orang jawara aja yang masih ngejogrok tenang. Di antaranya ada satu jawara anak muda yang dikenal kagak pernah nurut sama pemerintah Belanda. Itu anak muda asalnya dari Kebonanas, distrik Meester Cornelis. Dia bukan anak muda biasa, rupanya dia ulama karismatik yang jenius, juga ahli ibadah. Dimana semua jenis ibadah dilakonin dengan kualitas jempolan. Selain itu, wawasan sama praktik ilmu agamanya luar biasa. Kelihatan dari muamalah saban harinya yang bikin banyak orang kagum. Ciri khas sama cara dia ngajar beda sama ulama kebanyakan. Beliau kagak ceramah terbuka di depan umum kayak Habib Salim bin Jindan, Habib Ali Al-Habsyi, Kuitang, atau kayak Habib Ali Al-Attas Bungur. Sabab cara dia ngedidik ilmu pakai praktek langsung ke murid-muridnya. Aura bintang di dirinya udah terpendar sejak dia masih anak-anak. Lalu hari demi hari aura bintangnya terus ngalamin kondisi transformasi spiritual yang beda dari biasanya. Kondisi spiritual yang melompat jauh dari kondisi spiritual para aulia umumnya. Nebak-nebak beliau siapa ya? Udah kagak salah lagi. Beliau Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib. Lahir di Batavia pada tahun 1918. Lebih populernya, masyarakat mengenal beliau dengan nama Habib Ali Lubi Al-Haddad. Inilah kisah tentang siapa The Godfather of Batavia sesungguhnya. Di Batavia pada zamannya, Habib Ali Lubi berada di barisan Al-Masturin atau orang-orang yang menghindari popularitas, di mana tangan kanannya berbuat, tangan kirinya tidak tahu. Kreativitasnya berkelas mahakarya, tapi sengaja disembunyikan dari publik. Namanya sementereng permata, tapi tidak sudi viral. Meski begitu, hasil kualitas dirinya tetap terlihat jelas. Bagaimana beliau disegani semua pihak, diakui kawan dan masyarakat dari berbagai lapisan. Sebegitu mentereng namanya dan sebegitu menjulang kualitasnya, namun sebenarnya dalam keseharian hidupnya hanya kesederhanaan yang terlihat. Beliau tidak bekerja, tidak punya usaha, juga tidak sedikit pun memperoleh upeti apa-apa. Beliau juga tidak bermobil, tidak berpakaian mewah, apalagi memiliki rumah megah. Yang menakjubkan, dalam kesederhanaannya, beliau masih mampu membagi-bagikan uang kepada tetangga, masyarakat, dan semua orang. Beliau lakukan itu setiap hari, setiap waktu, dan setiap ada kesempatan. Jumlah uang yang dibagikan berplastik-plastik, diberikan kepada siapa saja, tidak pandang bulu. Dikenal atau tidak, muslim atau non-muslim, semua dapat. Mereka yang diberi uang memang benar-benar dalam kondisi sangat membutuhkan. Bisa-bisanya bantuan beliau selalu tepat sasaran. Selain uang, beliau juga membagikan makanan, pakaian, sarung, spray, perhiasan,
beras, dan macam-macam kebutuhan rumah tangga. Tidak cuma untuk orang dewasa, bermacam jenis mainan anak-anak juga dibagikan. Setiap hari, banyak anak-anak menunggu beliau lewat menaiki becak, di mana di dalam becak beliau telah dipenuhi oleh layangan dan menangnya. Hati anak-anak telah dibuatnya gembira. Tapi aksi Habib Ali yang sering memborong seluruh layangan juga membuat si penjual layangan merasa senang dan bangga karena barang dagangannya laku. Saat pulang, si penjual layangan bisa memberikan nafkah bagi keluarganya. Hari itu, beberapa jiwa tersenangkan, sementara perut beberapa jiwa lainnya tertolongkan. Tukang roti, tukang kerupuk, tukang mainan, tukang buah, dan masih banyak tukang dan pedagang lain yang dagangannya sering diborong Habib Ali. Tentu banyak pedagang keliling yang selalu berharap agar hari itu mereka bertemu Habib Ali yang akan memborong seluruh dagangannya. Para pedagang keliling beroperasi di sekitar wilayah Kebonanas Selatan, Kebonanas Utara, hingga sebagian wilayah Bidara Cina yang memiliki luas keseluruhan setidaknya 250 hektar atau 1,5 km persegi. Di antara kebiasaan lain, Habib Ali adalah sering menjadi pembeli pertama di warung nasi. Juga menjadi pembeli pertama setiap beliau tahu ada warung atau toko baru. Padahal beliau tidak membutuhkan apa yang dibelinya. Tujuannya bukan cuma membuat pemilik warung atau toko merasa senang, tapi beliau turut membantu membukakan pintu rezeki, penglaris istilahnya. Di teritori Habib Ali atau di seluruh wilayah Kebonanas, tidak lagi dapat dihitung berapa banyak keluarga yang sedang kesusahan karena tidak punya uang atau makanan, lalu tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kiriman uang juga makanan dari Habib Ali Lubis. Banyak juga kisah dari keluarga yang bingung hendak mengadakan hajatan, tapi kekurangan suguhan. Lagi-lagi Habib Ali yang kirimkan kebutuhan hajat mereka. Tentu mereka teramat senang, diiringi tangis haru, tapi juga takjub. Siapa pengirim itu semua? Siapa Habib Ali Lubis? Mereka tidak pernah kenal. Lalu, dari mana pengirim tahu jika mereka sedang membutuhkan? Ya, siapa lagi kalau bukan kerjaan Habib Ali Lubis? Habib Ali Lubis seringkali bisa mengetahui kehidupan masyarakat, padahal hari-hari beliau lebih banyak dihabiskan di dalam kamar. Habib Ali Lubis Al-Haddad memang tokoh agama multi-talent yang menguasai banyak bidang, sekaligus terjun bermuamalah mencakup di segala bidang. Buat melindungi agama dan keselamatan masyarakat lokal dari agresifnya para penjajah, serta ancaman serangan dari kelompok gerakan anti-Islam, ternyata Habib Ali Lubis juga berbekal banyak sekali jenis ilmu bela diri, termasuk ilmu silat Betawi tingkat tinggi, pusat tenaga dalam, dan ilmu hakikat intisari bumi, warisan datuknya, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib. Maka Habib Ali Lubis pun ikut terjun menjadi penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Sepanjang hidupnya, beliau anti yang namanya penjajahan dan kezaliman. Tapi perhitungan beliau matang, kecerdasannya mengukur kekuatan lawan. Meski beliau berpangkat gabungan, yaitu secara batiniah beliau seorang aulia dan secara lahiriah adalah jawara, tapi beliau tidak sok sakti dan tidak juga bertolak pinggang menantang penjajah untuk berperang secara terbuka. Beliau perangi kezaliman penjajah tidak selalu head to head, tapi dengan cara dan taktiknya sendiri. Biasanya untuk mengantisipasi gerakan pemberontak, pemerintah Belanda atau Jepang menyebar mata-mata dalam melakukan patroli, masuk keluar kampung, menyatroni para tokoh, baik itu para ulama atau jawara di setiap daerah di Batavia. Tujuannya agar para tokoh itu diam dan tidak menentang aksi penjajahan mereka. Namun, saksikan sendiri, sepanjang tahun 1935 hingga 1949, bagaimana aparat Belanda dan Jepang tidak pernah menyatroni Habib Ali Lubis. Mereka juga tidak pernah melakukan patroli di wilayah area teritori beliau. Entah bagaimana caranya, Habib Ali Lubis sukses membuat pihak penjajah merasa segan. Sebenarnya pemerintah Belanda maupun Jepang tahu persis siapa Habib Ali Lubis. Di Batavia, Habib Ali Lubis dan ayahnya, Tuan Said Abdul Qadir, adalah tokoh-tokoh yang sangat anti penjajah. Namun keduanya sama-sama disegani penjajah. Bahkan suaranya diperhitungkan. Secarik surat teguran dari Habib Ali atau ayahnya sanggup mengeluarkan para tokoh habaib dan ulama yang dipenjarakan mereka.
Habib Salim bin Jindan pernah berlangganan di penjara. Habib Ali Lubis dan ayahnya itu pun berlangganan membebaskannya. Selain itu, ada aksi penyelamatan sekaligus perlindungan kepada Habib Zain Al-Idrus Krukut, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Muhammad Al-Haddad Al-Hawi, Habib Bagir Al-Abbas Otista, Habib Abdurrahman As-Seggah Bukit Duri, dan beberapa tokoh ulama lainnya yang pernah dizalimi baik oleh pemerintah Belanda, Jepang, ataupun kelompok anti-Islam. Nyali dan jiwa peduli kemanusiaan Habib Ali Lubis bukan dibuat-buat, tapi dari genetika yang memang juga terpilih dan tertakdirkan bermental ulama, dermawan, bernyali jawara, dan pejuang. Jika berbuat kebaikan, jarang sekali beliau menyebut jati dirinya pada orang yang tidak dikenalnya, mungkin karena menurutnya tidak penting. Kemudian untuk membagi-bagikan uang dan membantu masyarakat setiap hari selama puluhan tahun, dibutuhkan jumlah uang yang fantastis. Dari mana Habib Ali memperoleh uang sebanyak itu? Adakah muridnya yang memberi? Atau mungkin dari anak-anaknya? Bisa juga dari donatur tetapnya? Atau barangkali dari setoran upeti keamanan para pengusaha? Jawabannya salah. Maka Habib Ali adalah sosok tokoh yang pantangan meminta. Beliau tidak memperoleh uang dari siapa-siapa, justru beliau yang selalu memberi. Yang berarti juga manajemen ekonomi beliau selama aksi bagi-bagi itu adalah pengeluaran yes, pemasukan no. Beliau lakukan itu setidaknya selama 50 tahun tanpa subsidi, tanpa sumbangan, tanpa bantuan, dan tanpa donatur dari manapun. Fantastik. Seketat apapun beliau menyembunyikan berbagai aksi menterengnya, tapi di Batavia, di zamannya, beliau terlanjur memiliki nama besar. Namanya sudah tersohor tanpa bantuan media. Tapi pada hakikatnya, kelebihan yang beliau miliki jauh melebihi nama besarnya. Zaman penjajahan sudah lama berakhir. Kelompok anti-Islam juga sudah lama diberangus pemerintah. Pada era 90-an, Habib Ali Lubis sudah memasuki usia 70 tahunan. Jakarta jauh lebih kondusif, tapi Kebonanas dijadikan kiblat oleh sejumlah jagoan di Jakarta. Bahkan, beberapa jagoan era modern berusia muda sempat tinggal di wilayah Kebonanas dan sekitarnya. Meski usianya muda, tapi positifnya, semua jagoan itu berada dalam kendali Habib Ali Lubis. Diajarkan bagaimana jagoan sejati harus bersikap, dan para jagoan itu berubah menjadi lebih berakhlak dan taat aturan beliau. Habib Ali Lubis Al-Haddad adalah seorang tokoh waliullah, aktivis kemanusiaan, aktivis kedermawanan, dan pejuang agama, bangsa, serta negara. Usia mudanya dihabiskan memerangi penjajah Belanda dan Jepang. Di usia tuanya dihabiskan memerangi kemiskinan masyarakat. Beliau menjadi orang tua bagi seluruh masyarakat, terutama warga Kebonanas dan sekitarnya. Beliau adalah legenda yang akan tetap dikenang sepanjang zaman. Suatu hari, denyut kehidupan warga Jakarta seolah berhenti bergerak. Warga Kebonanas tidak percaya melihat banyaknya bendera kuning yang terpancang di tiang-tiang sekitar wilayahnya. Lalu kegembiraan sirna, keceriaan mendadak lenyap. Sang legenda, Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Haddad menghembuskan nafas terakhirnya tepat pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 1997 di Kebonanas, Jakarta Timur. Tangisan meledak dari rumah-rumah warga setempat. Belasan ribu pasang mata sembab dan membengkak. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Di tengah kepedihan mendalam, ribuan masyarakat turun mengusung jenazah Habib Ali Lubis ke peristirahatan terakhirnya di sebuah pemakaman umum kecil di wilayah Otista, Jakarta Timur, bersebelahan dengan makam ayahandanya, Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad.